Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Shalom, salam damai. Sahabat Suara Damai, jumpa lagi bersama saya Hendrik Toatubun, menyapa Anda dalam program Suara Kerahiman spesial kenaikan Isa Al-Masih bersama Pastor Frederikus Sarkol MSC. Sudah bersama saya Pastor Frederikus Sarkol MSC atau biasanya disapa Pastor Fred. Shalom Pater. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Wow, kita mesti patut bersyukur ya Pater. Di Iya. masa pandemi ini masih diberikan kesehatan yang baik dari Tuhan. Nah, sahabat Suara Damai, Pastor Frederikus Sarkol ini baru pindah tugas dari Ambon sejak November 2020 lalu ya, Iya, Pater. iya. Dan beliau sekarang bertugas sebagai pengelola Ohemel Resort. Hari ini kita orang Kristen merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, apa makna sesungguhnya dari perayaan kenaikan Isa Al-Masih bagi orang Kristen? Ya, baik. Sebuah pertanyaan baik untuk memberikan katakanlah pencerahan bagi umat yang barangkali dalam arti tertentu merasa Natal itu penting, besar sekali sehingga lalu dirayakan begitu megah. Nah, pasca orang pikir ya pasca kita kesibukan lain sehingga lalu sepertinya pasca itu kurang dirayakan dengan begitu megah. Tetapi sebenarnya puncak perayaan gereja ini sebenarnya perayaan Paskah adalah puncak dari perayaan kita untuk mengenangkan peristiwa Tuhan datang ke dunia, bersengsara, wafat dan bangkit. Nah, itu di situ sebenarnya kuncinya. Sehingga puncak perayaan itu sebagai puncak iman Kristiani kita itu. Sehingga lalu kemudian kita bertanya atau kita mau tahu kira-kira makna apa dari perayaan hari raya kenaikan Tuhan. Apakah itu ada sesuatu yang penting, yang besar? Memang ada sesuatu yang sangat penting dan besar. Nah, kalau kita berjuang untuk memaknai perayaan kenaikan Tuhan ini, maka sebenarnya kita berefleksi balik, bertitik tolak dari perjalanan sejarah karya keselamatan Tuhan ketika Allah merencanakan untuk menyelamatkan manusia di dunia ini dengan memberikan Yesus lahir ke dunia. Itu startnya di situ. Itu katakanlah sebagai sebuah proyek besar dari Tuhan untuk manusia. Dan proyek itu dimulai dengan kelahiran Yesus. Nah, sesudah dia lahir, dalam cerita Injil kita tahu sampai umur 30 tahun baru Yesus itu tampil dengan sangat jelas dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Sehingga lalu umur 30 tahun dia berkarya hanya 3 tahun. Yesus tidak berkarya lebih dari 5 tahun, seperti misalnya ya presiden 5 tahun, gubernur 5 tahun, atau bupati 5 tahun, tidak. Yesus 3 tahun. Tetapi dia punya satu proyek raksasa untuk seluruh dunia, dan proyek itu berlangsung dari tahun 0 ketika Yesus mulai karya itu, sesudah dia dipermandikan di Sungai Yordan. Nah, proyek itu dia kerjakan sejak saat itu, sampai hari ini belum selesai, dan proyek itu masih berjalan terus. Nah, pertanyaan permenungan bagi kita tadi kalau kita tanya, kalau begitu makna apa dari peristiwa kenaikan Tuhan ini? Nah, kita mesti berjalan dari perjalanan sejarah karya keselamatan itu. Ialah ketika dia mulai dibaptis di Sungai Yordan, sesudah itu dia mulai berkarya 3 tahun. Tetapi dalam karya 3 tahun ini dia mulai dengan fondasi yang sangat kuat, ialah memilih 12 rasul. Dan 12 rasul dipilih untuk menjadi fondasi gereja ini, dikepalai oleh seorang yang dia pilih secara khusus, ialah Petrus. Nah, dia bilang kepada Petrus, di atas wadas ini akan kudirikan gereja Allah yang kudus. Dan sejak itu Petrus memegang pimpinan di antara para rasul yang 12 orang itu. Kita tahu kemudian bahwa Yudas itu kemudian mengkhianati dia. Tetapi sesudah Yudas mati,
rasul lain yang muncul walaupun tidak dipilih secara langsung seperti 12 orang itu, ialah Paulus. Karena itu dalam bacaan-bacaan permenungan untuk hari kenaikan ini, ialah bacaan-bacaan yang juga menampilkan di mana kehadiran Paulus dalam karya penyelamatan itu, dalam proyek besar yang dimulai oleh Yesus 3 tahun. Dia mulai 3 tahun dan dia memulai, dia bilang, proyek ini saya kerjakan tujuannya keselamatan manusia. Nah, keselamatan manusia. Dan dia kerjakan itu selama 3 tahun. Sesudah itu dia bersengsara, wafat, kemudian dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia berkeliling untuk memberitahukan kepada orang, saya sudah bangkit ini. Nah, di situ sebenarnya inti iman Kristiani kita. Kalau Yesus tidak bangkit, iman Kristiani kita tidak punya kekuatan. Tapi karena Yesus bangkit, maka di situ iman Kristiani kita punya dasar dan kekuatan yang kuat di seluruh dunia. Bertahan 2000 tahun. Sampai saat ini 2000 tahun lebih. Itu kekuatan iman Kristiani. Dan kita percaya ini karya Allah. Bukan proyek manusia. Kalau proyek manusia beberapa tahun bangkrut barangkali, atau mangkrak itu proyek yang dikerjakan, mati, tidak jalan. Tapi ini proyek Allah dan dimulai oleh Yesus. Dan itu dia hanya berkarya 3 tahun mempersiapkan proyek ini, dan proyek ini berjalan. Dan proyek ini berjalan sampai saat ini masih terus. Dan fondasi tadi ialah 12 rasul. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia berkeliling menampakkan diri, dia bilang, saya sudah bangkit. Pergi ceritakan kepada seluruh dunia, mulai dari kota Yerusalem ini, bahwa saya sudah bangkit. Nah, kemudian bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengatakan kepada kita, Yesus yang bangkit itu memberitahukan kepada semua orang, dan dia bilang kepada para rasul dalam Injilnya, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Barang siapa percaya kepada saya, dia selamat. Yang tidak percaya ada di bawah hukuman. Nah, kita tidak tahu maksud Yesus apa, tapi Yesus bilang begitu pada Injilnya yang kita dengar hari ini. Jadi, makna yang kita bisa dapat dari peristiwa kenaikan Tuhan itu ialah kita bekerja dengan baik di dunia ini. Setiap pekerjaan apapun kita kerjakan dengan setia. Entah waktu itu pendek, entah waktu itu panjang, tidak peduli. Kerja serius itu akan berhasil. Yesus kerja 3 tahun, proyek sangat besar, dan proyek itu tidak mangkrak. Berhasil, bertahan sampai saat ini. Dan orang-orang dalam karya proyek besar ini berjalan terus. Muncul para rasul terus. Sesudah para rasul ada penatua-penatua. Sesudah ada penatua ada lagi orang-orang lain. Dalam gereja Katolik kita kenal. Sesudah Petrus muncul paus pertama, paus kedua, paus ketiga, paus keempat. Sampai sekarang ini paus 200-an lebih. Paus Fransiskus adalah paus yang ke-200 lebih. Itu mulai dari perjalanan Petrus. Dan ini adalah orang-orang yang berkarya dalam proyek itu. Dan belum tuntas, proyek ini akan jalan terus, tidak ada kerja mangkrak. Nah, makna yang kita petik dari peristiwa kenaikan ialah bekerja sebaik mungkin, entah waktu singkat atau panjang, kita bekerja dengan serius. Dan kalau kita bekerja dengan serius, kita bisa mendapat hasil, dan hasil itu akan bertahan. Kalau kita bekerja dengan serius, maka akan mendapat hasil. Tapi hasil itu kita perjuangkan tidak dengan gampang, tetapi dengan perjuangan keras. Itu sedikit awal dari makna perayaan kenaikan hari ini. Baik Pak Tir, jadi ini sebenarnya adalah hal yang perlu diluruskan ya bagi umat Kristen. Karena sebenarnya kenaikan Isa Al-Masih ini sendiri juga merupakan salah satu proyek besarnya Allah ya, di mana Allah menyuruh penerus-penerusnya ya, dalam hal ini murid-muridnya, bahkan sampai sekarang para rasul dan juga lewat para imam untuk bagaimana bisa membawa umat-umat kembali ke Tuhan dengan cara membaptis. Nah, Pater, seperti Pater tadi sudah katakan bahwa makna dari kenaikan Isa Al-Masih ini sendiri adalah bagaimana kita setia bekerja keras dengan apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Nah, kali ini merupakan kali kedua ya kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih di masa pandemi COVID-19. Nah, Pater, bagaimana sih, seperti yang tadi Pater sudah bilang, setia dan bekerja keras. Sementara di masa pandemi ini kita punya sekali banyak tantangan
yang bisa saja menggores iman kita. Nah, bagaimana makna kenaikan Isa Al-Masih ini sendiri bagi orang Kristen di masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan ini? Ya, memang pandemi itu sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang berat. Dan sesuatu yang berat itu sebenarnya adalah lahan untuk digarap. Lahan untuk digarap. Pandemi itu sendiri adalah sebuah lahan yang untuk digarap. Kenapa? Pandemi itu membawa kebinasaan. Membawa kebinasaan. Dan ketika kebinasaan muncul, siapa yang akan tampil untuk menyelamatkan manusia yang menderita ini? Nah, sama dengan ketika Yesus harus turun ke dunia. Mengapa Yesus harus turun ke dunia? Karena Allah melihat manusia ini sudah jatuh dalam dosa, tidak setia lagi dalam apa yang difirmankan Tuhan untuk dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Karena itu mereka menderita dan mati. Nah, ketika mereka menderita dan mati, mulai dari peristiwa Taman Firdaus, ketika Adam dan Eva tidak setia menjalankan perintah kecil yang Tuhan bilang ke orang, boleh makan semua yang ada dalam taman ini. Peliharalah taman ini yang baik. Bahkan beri nama kepada seluruh makhluk yang ada di sini. Tikus kasih nama, kutu busuk kasih nama, sapi kasih nama, Adam dan Eva beri nama. Seluruhnya saya serahkan kepada kamu. Tapi ingat, pohon yang di tengah taman itu jangan makan buahnya. Tuhan hanya minta itu. Tetapi mereka tidak setia terhadap hal kecil ini dan mereka menderita. Ketika mereka menderita, Tuhan bilang, ciptaanku ini dalam penderitaan. Saya cari jalan untuk menyelamatkan mereka. Nah, karena itu Tuhan kirim Yesus lahir ke dunia. Nah, itu peristiwa katakanlah pandemi kebodohan manusia menyebabkan manusia mati. Nah, pandemi yang kita alami sekarang ini COVID-19 juga sebuah peristiwa yang tidak menyelamatkan, justru membinasakan manusia. Nah, ketika kita dalam keadaan menderita seperti ini, pertanyaannya siapa yang datang menolong kita? Semua ilmu pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk berjuang mengelola ini pandemi COVID-19. Semua kemampuan dan energi manusia itu dipakai. Nah, pertanyaan permenungan ialah semua kemampuan yang kita miliki sebagai manusia di dunia ini berasal dari siapa? Nah, bukankah berasal dari Tuhan yang sayang kepada kita? Nah, itu intinya. Sehingga lalu menghadapi COVID-19 ini tentu semua hal diusahakan oleh pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah, itu adalah perjuangan untuk kita memerangi penderitaan ini. Nah, kalau demikian, makna kenaikan Tuhan Yesus ialah untuk peristiwa seperti ini ialah kita belajar dari Allah yang ingin menyelamatkan manusia dengan cara semua kemampuan dan energi disiapkan, tetapi orang perlu setia untuk melaksanakan apa yang diberikan Tuhan, yang diberikan oleh pemerintah. Karena kita mengatakan suara Tuhan itu juga ada dalam suara pemerintah, suara orang-orang yang memimpin kita supaya kita selamat melalui pandemi ini. Sama dengan Musa. Ketika dia menuntun bangsa ini, mesti bangsa ini dengar apa yang dibilang Musa. Kalau bangsa ini melawan apa yang dibilang Musa, mereka binasa. Dan kenyataan itu terjadi dalam perjalanan Israel menuju tanah terjanji. Nah, hal sama itu pemimpin negara ini juga adalah tokoh yang seperti Musa menuntun kita untuk selamat lewat penderitaan ini. Nah, kalau begitu mereka mengatakan hal-hal kecil yang kita buat ya cuci tangan. Jangan kumpul terus-menerus. Kumpul pun harus perhatikan jarak. Kita harus hal-hal kecil memang kecil. Tetapi itu bermanfaat supaya kita jangan binasa. Sama dengan apa yang dibilang oleh Yesus dengar dan percaya apa yang saya bilang, kau selamat. Nah, dengar dan apa yang dibilang oleh pemerintah, selamatlah kita. Tapi kalau kita tidak dengar apa yang dibilang oleh pemerintah, kita anggap remeh, cuci tangan itu biasa itu. Jaga jarak itu kami di rumah hari-hari itu biasa itu. Mau apapun ya biasa itu, tetapi ini hal-hal yang kecil yang dibilang pemerintah supaya kita selamat. Kesetiaan untuk menjalankan hal kecil ini adalah sarana supaya kita selamat melewati masa pandemi ini. Sehingga lalu kenaikan Tuhan itu, Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia mempersiapkan semua hal.
mendirikan bangunan rohani ialah para rasul. Sesudah para rasul ada, dia sebarkan mereka ke orang, pergi mewartakan ini, bilang supaya mereka percaya kepada kita. Nah, pemerintah mulai dengan mengusahakan semua hal yang bisa diberikan kepada rakyat supaya lalu selamat. Mulai dengan pemerintah mendistribusikan dana, bilang kepada bupati, bilang kepada gubernur, bilang kepada para pejabat, bilang kepada rakyat setia pada ini. Nah, polisi harus dikerahkan. Polisi tiap hari kerja setengah mati. Tentara kerja setengah mati. Para pejabat berjuang setengah mati. Sosialisasi, beritahukan ini dan itu. Itu usaha dan perjuangan mereka seperti Yesus menyiapkan dulu para rasul dan kirim mereka kemana-mana. Pemerintah menyiapkan orang-orang kirim kemana-mana supaya memberitakan tentang percaya kepada apa yang kami bilang supaya kita selamat melalui pandemi ini. Seperti Yesus bilang kepada para rasul, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Beritahukan mereka percaya kepada saya, kita selamat. Nah, sama sekarang ini kita percaya kepada apa yang dibilang pemerintah bahwa ada hal kurang ini kurang itu, oke, betul, tetapi percaya kepada apa yang pemerintah bilang supaya kita melewati pandemi ini dengan baik. Kalau kita tidak percaya pemerintah, lalu kalau kita binasa apa? Jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, istirahat yang cukup dan lain-lain, itu adalah hal yang kecil tetapi sangat berguna supaya kita selamat. Setia kepada hal ini, percaya kepada hal ini, kita selamat. Wow, Pater, ini pesannya mendalam sekali ya. Saya kutip tuh tadi bahwa suara Tuhan ada di suara pemerintah. Dan pandemi ini merupakan ladang kebinasaan. Nah, sahabat Suara Damai, kita juga harus mestinya bertobat ya. Karena jujur Pater, saya juga kadang bolong-bolong nih cuci tangan gitu kan. Artinya itu hal yang baik dan itu suara Tuhan kan. Jadi kita mesti harus mematuhi apapun yang sudah dibilang oleh pemerintah karena yang baik itu datangnya dari Tuhan. Baik, Pater, hari ini selain umat Kristen merayakan kenaikan Isa Al-Masih, saudara-saudara kita juga umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa kehidupan orang K ini sudah sangat melekat dengan yang namanya toleransi sejak pendahulu-pendahulu kita. Nah, apa sih pesan pastor atau adakah himbauan dari pastor untuk seluruh masyarakat di Kepulauan K atau di umat Kristen di mana saja berada untuk tetap menjaga toleransi yang sudah pendahulu-pendahulu kita bangun sejak dulu dalam bingkai Fangnanan Aini. Oke, sebelum masuk ke situ saya ingin sedikit menggarisbawahi apa yang dibilang tadi mengenai semacam refleksi atau pertobatan terhadap apa yang kita jalani dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam konteks iman kepercayaan, Yesus mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan siapa yang percaya kepada saya, dia selamat. Yang tidak percaya, ya dia ada di bawah hukum. Itu Yesus bilang. Tetapi dalam konteks ini, dibutuhkan kita yang dengar dan percaya kepada Yesus, dibutuhkan sebuah pertobatan. Pertobatan dari kelemahan dan dosa seperti Adam dan Eva jatuh dalam dosa. Terakhir baru Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan buah? Wih, perempuan sana kasih. Ya kenapa perempuan kasih? Ya kami sudah makan. Ya keluar dari taman ini. Nah, pada saat itu baru mereka merasa, ya kami bersalah. Dan ketika pada titik itu dibutuhkan soal pertobatan. Nah, menjadi sebuah refleksi. Barangkali saya tambah soal tadi. Nanti kemudian baru saya jawab yang dimaksud tadi, yang terakhir mengenai perayaan Idul Fitri. Nah, saya ingin menambahkan saja bahwa apa yang dibilang Yesus itu sebuah refleksi tentang kita supaya kita hidup baik. Itu baik dan selamat. Berarti percaya kepada Dia. Apa yang Dia firmankan, apa yang diperintahkan, apa yang Dia katakan, yang berjuang setia kepada itu. Bahwa kita manusia ada kekurangan dan kelemahan itu baik, oke, itu betul. Tapi memang kita perlu pertobatan. Nah, karena itu misalnya dalam konteks pandemi ini kita harus jujur bahwa barangkali banyak orang juga sudah mati, tetapi karena jangan-jangan karena mereka oke lah itu virus dan penyakit,
sehingga lalu ya dia menyebar kemana-mana. Tetapi barangkali kita berefleksi sendiri juga, ya jangan-jangan kami tidak banyak setia dengar apa yang di pemerintah bilang. Kita anggap remeh atau anggap kami tinggal di ini mau jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari tempat pandemi besar itu, tidak usah lah. Tetapi kenyataan real ada orang juga yang meninggal. Bahwa ada kecurigaan ada yang meninggal karena ini dan itu, tetapi ada bukti juga bahwa banyak meninggal karena virus corona. Jadi ya menjadi sebuah bahan refleksi kecil pada peristiwa kenaikan ini ialah barangkali kita berefleksi diri, jangan-jangan kami tidak setia terhadap apa yang dibilang oleh pemerintah kepada kami. Kita sudah setia kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Tapi wujud dari kesetiaan kita terhadap Yesus yang memanggil kita itu, ya kita juga setia kepada apa yang dibilang oleh pemerintah. Hal kecil tetapi itu menolong kita supaya selamat. Nah, Tuhan sendiri bilang di Taman Firdaus, jangan makan buah pohon itu. Padahal pohon itu enak itu loh. Nah, buah itu enak itu loh. Sama, kita bilang, itu kumpul-kumpul saja, mau tidak ada soal ini. Pandemi jauh dari, COVID jauh dari kita. Ya, tapi resiko kumpul-kumpul kita bisa mati. Buah Taman Firdaus itu enak. Ya, kumpul-kumpul itu kan enak. Tapi jangan-jangan gara-gara gitu kumpul ya ada yang mati. Atau belum mati tapi menderita setengah mati. Ya itu risiko. Jadi kesempatan barangkali lewat peristiwa kenaikan ini kita ya berefleksi sedikit bahwa ya barangkali kita perlu pertobatan untuk kembali setia supaya perjalanan kita melewati COVID pandemi ini bisa selamat sampai ke tujuan. Itu kira-kira tambahan. Oke, kemudian mengenai Idul Fitri, saya sendiri, saya harus jujur bilang begini. Saya punya leluhur itu orang Islam sebenarnya. Dan saya sebenarnya dari Kur sana. Dan saya punya leluhur di Kur sana Islam. Karena itu saya punya saudara-saudara yang Islam itu ada di Kur banyak. Mereka sebenarnya undang saya, kami keluarga yang Sarkol yang di Kei Besar ini untuk pergi di Kur untuk merayakan Idul Fitri. Tetapi kasihan karena kita masuk lockdown, sehingga kami tidak jadi pergi, padahal orang sudah bilang datang saja. Nah, itu saya sangka hal baik dalam arti begini, kekeluargaan dan kekerabatan orang Kei itu sangat kental dan kuat. Soal agama itu oke, masing-masing punya keyakinan. Tapi kita merasa soal darah itu sangat-sangat kuat, sehingga lalu kemanapun kita berada dan dimanapun kita berada orang Kei ya, Falbehe, ya, Falbehe itu sudah mengungkapkan bahwa, satu saudara kemudian kita Falbehe, talbe, oh iya, ya maman behe, lalu mulai cari-cari darah, kok ini saya punya saudara. Nah, itu sebenarnya kekuatan orang Kei sehingga lalu dalam masa Hari Raya Idul Fitri ini ya, selain kita mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudari kita yang Muslim, entah kita punya keluarga Islam atau tidak itu lain soal. Tetapi bahwa kita orang Kei patut mengucapkan selamat itu kepada saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mereka sudah berjuang selama 30 hari, 40 hari dalam masa puasa, tentu dengan segala perjuangan berat, dan akhir dari perjuangan itu mereka menang, dan kita mendukung dan mendoakan mereka, mengucapkan selamat kepada mereka atas perjuangan mereka, karena ketika mereka berdoa dan berpuasa itu sebenarnya rahmat itu tidak hanya jatuh ke mereka, tetapi jatuh ke kita juga. Karena apa? Ketika mereka berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka, ya pasti mereka ingat juga, kesian begitu, saya punya saudara-saudara di sini, di sana. Nah, mereka juga mendoakan kita. Karena itu, saya mengucapkan selamat kepada mereka, semua orang Islam, saudara-saudari kita yang Muslim di Kei ini, entah dia orang Kei atau dia orang siapapun, ya tinggal di Kei, kita ucap selamat kepada mereka. Tapi terima kasih karena mereka berpuasa. Itu juga teladan untuk kita. Terutama kita orang Katolik ya kita berpuasa juga. Tapi pertanyaannya apakah puasa kita buat bagus-bagus seperti orang Islam? Itu persoalan juga, menjadi sebuah refleksi dan pertobatan juga untuk kita. Jadi kita harus tetap ya menjaga silaturahmi, tetap menjaga komunikasi yang baik antar sesama umat beragama, tetap dalam semangat Aini Aid. Nah, sahabat Suara Damai, Pak Patir tadi sudah bilang bahwa kita harus jaga silaturahmi, tapi ingat, silaturahminya harus virtual. Meskipun kalau keluarga dekat juga harus tetap menjaga jarak. Dan jangan lupa mencuci tangan. Sahabat Suara Damai,
pandemi adalah ladang kebinasaan. Sama-sama kita memaknai kenaikan Isa Al-Masih di hari ini dengan bekerja keras dan penuh kesetiaan. Karena itulah yang mampu membuat kita menggarap ladang kebinasaan tadi menjadi ladang keselamatan sesuai dengan proyek besar yang sudah Yesus titipkan untuk kita semua. Sahabat Suara Damai, demikian program Suara Kerahiman bersama Pastor Frederikus Sarkol MSC yang begitu luar biasa di hari ini. Kami segenap keluarga besar suaradamai.com mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi seluruh umat Kristiani dan terlebih khusus yang ada di Kepulauan K, dan juga kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakannya. Saya Hendrik Toa Tubun, Shalom, sampai jumpa.